Pernahkah kita bertanya, kenapa Papua dan Aceh tidak diberi kemerdekaan? Kenapa dua daerah yang begitu kaya, namun tetap miskin, tidak diberi pilihan untuk menentukan nasib mereka sendiri? Apakah nasionalisme menjadi penjara yang membelenggu suara rakyat? Ataukah ada kepentingan besar yang lebih penting dari hak manusia untuk hidup merdeka? Hari ini, kita akan membedah realita yang sering ditutupi oleh jargon-jargon persatuan, tentang dua wilayah yang selalu disebut bagian sah dari Indonesia, tapi tidak pernah benar-benar diberi tempat yang adil, Papua dan Aceh. Papua dan Aceh bukan wilayah sembarangan. Keduanya memiliki sejarah perlawanan, kekayaan alam yang luar biasa, dan identitas budaya yang kuat, berbeda dari mayoritas wilayah lain di Indonesia. Aceh adalah satu-satunya wilayah di Nusantara yang pernah memiliki kerajaan Islam kuat bernama Kesultanan Aceh Darussalam. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Aceh menyumbangkan emas untuk Republik. Tapi apa balasannya? Otonomi yang dijanjikan dilanggar. Pemerintah pusat mencabut status istimewanya. Dari situlah api perlawanan mulai menyala. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, lahir dan selama puluhan tahun, Aceh berdarah. Sementara itu di timur jauh, Papua, bekas jajahan Belanda, dimasukkan ke Indonesia lewat proses yang penuh kontroversi, penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969. Dari ratusan ribu orang Papua, hanya 1026 yang dipilih untuk mewakili suara seluruh rakyat Papua. Di bawah tekanan militer, hasil PEPRA pun memenangkan integrasi dengan Indonesia. Tapi apakah itu benar-benar suara rakyat Papua? Kedua daerah ini punya satu kesamaan. Mereka ingin hak menentukan nasib sendiri. Tapi keinginan itu selalu dibalas dengan kekerasan, pengiriman militer, stigmatisasi, dan stigma makar. Papua dan Aceh adalah dua wilayah dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Emas, gas alam, minyak bumi, kayu, batu bara, semuanya ada di sana. Tapi siapa yang menikmati kekayaan itu? Di Papua, tambang emas terbesar di dunia, Freeport, telah beroperasi selama puluhan tahun. Tapi masyarakat lokal masih hidup dalam kemiskinan. Banyak anak-anak Papua tidak sekolah, rumah sakit minim, dan pembangunan infrastruktur tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa. Di Aceh, blok gas Arun pernah menjadi andalan ekspor energi nasional. Tapi kemana larinya hasil kekayaan itu? Jalanan masih berlubang. Banyak daerah belum teraliri air bersih, dan lapangan pekerjaan begitu sempit. Pertanyaannya, kalau Papua dan Aceh tidak maju juga di tangan Indonesia, kenapa mereka tidak diberi kesempatan untuk mandiri sebagai bangsa? Apakah karena pemerintah pusat takut kehilangan sumber daya? Ataukah karena kedaulatan dijadikan alat untuk mengunci mulut rakyat? Alasan utama mengapa Papua dan Aceh tidak diberi kemerdekaan adalah satu, takut menjadi presiden. Jika satu wilayah berhasil lepas, maka wilayah lain mungkin akan mengikuti. Ini bukan hanya soal Papua atau Aceh, tapi soal rasa takut di Jakarta. Kebanyakan elit politik di pusat tidak percaya bahwa dua wilayah ini bisa mengelola diri mereka sendiri. Mereka menyebarkan narasi bahwa jika merdeka, Papua dan Aceh akan kacau, akan dikuasai asing, atau menjadi negara gagal. Tapi kenyataannya, yang membuat mereka kacau adalah intervensi pusat yang tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah dasar, keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap identitas lokal. Alih-alih memberi ruang dialog, pemerintah justru menumpuk tentara, membungkam aktivis, dan melabeli setiap suara pro-kemerdekaan sebagai teroris. Aceh memang sudah damai sejak 2005, tapi luka di masyarakat belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu di Papua, kekerasan masih menjadi rutinitas harian. Penembakan, pengungsian, dan blokade informasi terus terjadi. Prinsip dasar hak asasi manusia adalah kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Itu yang disebut dalam piagam PBB. Tapi prinsip itu tidak berlaku bagi Papua dan Aceh. Banyak negara lain bisa merdeka dengan damai. Sudan Selatan, Timor Leste, Kosovo. Tapi kenapa tidak Papua dan Aceh? Padahal mereka memiliki semua syarat sebagai bangsa, wilayah, rakyat, budaya, dan sejarah. Masalahnya bukan mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak diberi kesempatan. Tidak ada referendum, tidak ada ruang dialog yang adil, dan semua tuntutan selalu diputarbalikan menjadi masalah keamanan nasional. Kini, kita berada di zaman keterbukaan.
Tapi suara Papua dan Aceh masih dibungkam. Pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Indonesia benar-benar mencintai Papua dan Aceh? Atau hanya mencintai kekayaan yang ada di tanah mereka? Jika cinta, maka beri mereka hak bicara. Jika peduli, maka buktikan dengan keadilan. Dan jika memang Indonesia tidak mampu membuat mereka maju, maka jangan takut memberikan pilihan. Karena kemerdekaan bukanlah hadiah. Itu adalah hak. Terima kasih telah menonton. Silakan tulis di komentar. Menurutmu, apakah Papua dan Aceh layak untuk merdeka? Atau benarkah mereka harus tetap dalam pelukan Indonesia, meski penuh luka?